Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrul Ramdhani dari Pendidikan Biologi semester 7. Di sini saya akan bercerita terkait storytelling, si kancil dan buaya. Selamat menyaksikan. Si kancil dan buaya. Aduh, tolong, tolong aku. Sapi pun mendengar suara rintihan di balik batu. Siapa dan di mana kamu? Aku, si buaya. Sekarang aku ada di bawah tumpukan batu-batu ini. Aku terjebak dari pagi. Aku sedang berjalan dan tiba-tiba sejumlah batu menimpaku sampai tubuhku pun berdarah. Sapi merasa ragu sejenak. Ia berniat untuk meninggalkan tempat itu segera. Tetapi berpikir bahwa buaya memerlukan pertolongan. Akhirnya, sapi pun setuju dan membantu mengangkat bebatuan itu. Kata buaya, "Ah, terima kasih sapi. Tanpamu, aku tidak akan terlepas dari batu-batu itu," kata buaya. Terlihat wajahnya terluka dan kakinya pun mengeluarkan darah. "Sama-sama buaya," jawab sapi sambil beranjak hendak pergi. "Aku pergi dulu ya." Mau kemana sapi? Kamu tega meninggalkanku di sini, sementara kakiku tidak bisa berjalan, tanya buaya dengan air meleleh. Sapi merasa iba. "Kumohon, bantulah gendong aku dan antarkan aku ke sungai," kata buaya. "Aku tidak bisa kemana-mana dengan kakiku yang berdarah begini." Sapi berlutut dan buaya menaiki punggungnya. "Terima kasih sapi." Mereka berjalan menuju sungai. Sampainya di sana, buaya menolak turun. "Aku lapar sapi. Kelihatannya daging punggungmu ini enak juga." Sapi mulai ketakutan dan menangis. "Jangan, jangan buaya. Aku sudah menolongmu. Mengapa kamu jahat padaku?" Buaya tidak peduli. Dia membuka mulut dan bersiap menggigit punggung sapi. "Loh, sapi, kamu kenapa menangis?" tanya kancil yang tiba-tiba berada di sungai yang sama. "Kenapa buaya? Ada di gendonganmu?" Sapi pun bercerita tentang bagaimana bisa buaya ada di gendongannya dari awal hingga akhir. Tapi memang betul sih, pertolongan harus diberikan sampai tuntas," kata kancil sambil menerima. Air mata si sapi pun semakin deras dan buaya semakin senang. Tapi aku tidak percaya buaya ini memang tertimpa batu saat kau datang. Sapi, kenapa buaya sehebat ini tak bisa bergerak sampai kamu harus menolongnya?" Buaya kesal. "Ayo, sapi, tunjukkan tempat di mana batu-batu itu berada, supaya kancil melihat besarnya seperti apa." Mereka bertiga pada akhirnya kembali ke tempat itu. Batu-batu besar itu masih ada.
Di mana si buaya yang tadinya berada? Dan bagaimana batu-batu itu bisa menimpanya? Tanya Kancil. Lalu buaya turun dan merangkak menuju tempatnya semula. Lalu sapi meletakkan bebatuan itu di atasnya, persis seperti saat ia menemuinya. Begini loh, aku tadi terjepit seperti ini, kata buaya dengan suara samar-samar karena batu-batu di atasnya. Percayakan sekarang jika aku benar-benar tidak bisa bergerak. Oh, begitu. Ya, aku percaya sekarang, kata Kancil. Lalu berkata kepada sapi, ayo, sapi, kita tinggalkan tempat ini. Buaya tidak tahu berterima kasih kepadamu. Nah, itulah cerita storytelling dari si kancil dan buaya. Dadah. Baik, itulah cerita singkat dari si kancil dan buaya. Semoga dari apa yang sudah diceritakan, teman-teman semua dapat mengambil sisi baiknya. Sekian dari saya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.